Sedang diperbaiki itu data share-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini ya. Berapa sih Pak pengeluaran? Berapa Pak? Jadi data share sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit ya. Ya dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data share-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan udah lebih rapi. Tapi kan sedangkan si penyaluran Pertalite ini mulai resmi di tahun ini kan Pak untuk pembatasan di desa 9 sama 10. Nah ini maksudnya gimana nih Pak? Anda lebih tahu dari saya. Sempat ada di berita Pak dalam waktu kurang lebih Kita bulan-bulan lihat ini. kondisi Gitu. seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap ya udah kita jalankan. Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, dengan beberapa orang ya kalau ada masalah ya kita let's say belum sampai data set yang baru keluar, kita akan handle case by case ya. Bapak. Pagi Pak. Tadi. Oh iya. Lagi Pak. Iya, Mas. Gimana Pak? Jadi gimana Pak Kesimpulannya hasil gimana sidangnya? Pak? Hasil sidangnya. Ya nggak tuntas, tapi sebagian kan perhubungan akan mempercepat proses pembuatan peraturan Menteri Perhubungan sehingga servis di bandara nanti clear seperti apa sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Saya sih ngarepinnya ada kompetisi yang lebih terbuka sehingga harganya lebih terkendali tadi untuk keamanan dan apa tadi satu tadi. Tadi kan kita coba minta rayu sedikit siapa apa namanya perusahaan apa Injourney untuk menunda, tapi dia nggak mau kayaknya. Ya udah kita kasih aja pajaknya ntar gimana dia. Jadi harusnya sih ini penting karena salah satu proses untuk mengendalikan biaya logistik, apalagi kita banyak antar pulau kan. Kalau nggak kan seperti dibilang tadi oleh anggota Asperindo, transportasi barang antar pulau jadi mahal. Apalagi nanti kalau nggak terkendali, biasanya kalau ada satu naik nggak dikendalikan, yang lain akan ikut naik, jadi biaya logistiknya semakin mahal. Jadi kita coba mengendalikan biaya logistik dengan kebijakan yang pas supaya arus barang lebih baik di sini sehingga inflasi juga bisa dikendalikan. Oke, makasih ya. Anggaran karhutla Pak. Penanganan karhutla yang di Kalimantan berapa Pak kira-kira? Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan, kita akan channeling lewat BNPB. Tapi dari BNPB-nya ada Kisarannya berapa tuh Pak? Kisarannya Pak. Belum minta, tapi kita sediain kan mereka punya 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagiannya. Yang disiapin berapa sampai sekarang Pak? Disiapinnya Yang disiapin berapa, mungkin Pak anggaran untuk karhutlanya sendiri. Karena kan kalau Bapak bilang 5 triliun itu kan sama kayak pas yang gempa kemarin ya. Kalau karhutlanya sendiri. BNPB belum ngasih biaya total. Ya kita nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan assess ulang. Tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh kan masif sekali. Itu. Oh, soalnya kan Pak Prabowo kan menargetkan 1 sampai 2 pekannya kan karhutla bisa rampung ya Pak. Apakah berarti akan ada percepatan dari segi pendanaan gitu dari Kemenkyu apa gimana? Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasi seperti apa. Berarti bebas berapapun angkanya itu asal BNPB bakal dicair semua. Iya, asal jangan di markup aja. Siap. Pak keduanya soal penyaluran Pertalite. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain gitu. Pas soal penyaluran Pertalite Pak yang untuk desil 9 sama 10 kan lagi viral tuh Pak, desil 9 sama 10 ada tukang pentol masuk ke situ, ada pegawai penerima UMK. Nah sedangkan penyaluran Pertalite kan nggak boleh nih Pak ke desil 9 sama 10. Makanya sedang diperbaiki itu data share-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini ya. Berapa sih Pak pengeluaran? Berapa Pak? Jadi data share sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit ya. Ya dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data set-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan
udah lebih rapi. Tapi kan sedangkan si penyaluran Pertalite ini mulai resmi di tahun ini kan Pak untuk pembatasan di Desil 9 sama 10. Nah ini maksudnya gimana nih Pak? Anda Untuk lebih tahu dari saya. sempat ada di berita Pak dalam waktu kurang lebih Kita lihat bulan-bulan kondisi ini. seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap ya udah kita jalankan. Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, dengan beberapa orang ya kalau ada masalah ya kita let's say belum sampai data set yang baru keluar, kita akan handle case by case ya. Bapak. Pagi Pak. Kan udah tadi. Oh iya. Lagi Pak. Iya, Mas. Gimana Pak? Jadi gimana Pak Kesimpulannya hasil gimana sidangnya? Pak? Hasil sidangnya. Ya nggak tuntas, tapi sebagian kan perhubungan akan mempercepat proses pembuatan peraturan Menteri Perhubungan sehingga servis di bandara nanti clear seperti apa sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Saya sih ngarepinnya ada kompetisi yang lebih terbuka sehingga harganya lebih terkendali tadi untuk keamanan dan apa tadi satu tadi. Tadi kan kita coba minta rayu sedikit siapa apa namanya perusahaan apa Injourney untuk menunda, tapi dia nggak mau kayaknya. Ya udah kita kasih aja pajaknya ntar gimana dia. Jadi harusnya sih ini penting karena salah satu proses untuk mengendalikan biaya logistik. Apalagi kita banyak antar pulau kan. Kalau nggak kan seperti dibilang tadi oleh anggota Asperindo, transportasi barang antar pulau jadi mahal. Apalagi nanti kalau nggak terkendali, biasanya kalau ada satu naik nggak dikendalikan, yang lain akan ikut naik, jadi biaya logistiknya semakin mahal. Jadi kita coba mengendalikan biaya logistik dengan kebijakan yang pas supaya arus barang lebih baik di sini sehingga inflasi juga bisa dikendalikan. Oke, makasih ya. Untuk anggaran karhutla Pak, Ya? penanganan karhutla yang di Kalimantan berapa Pak kira-kira? Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan, kita akan channeling lewat BNPB. Berapa? Tapi dari BNPB-nya ada Kisarannya berapa tuh Pak? kisarannya Pak. Belum minta, tapi kita sediain, kan mereka punya 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian. Yang disiapin berapa Pak sampai sekarang Pak? Disiapinnya Yang disiapin berapa, mungkin Pak anggaran untuk karhutlanya sendiri. Karena kan kalau Bapak bilang 5 triliun itu kan sama kayak pas yang gempa kemarin ya. Kalau karhutlanya sendiri. BNPB belum ngasih biaya total, ya kita nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan assess ulang. Tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh kan masif sekali itu. Oh, soalnya kan Pak Prabowo kan menargetkan 1 sampai 2 pekannya kan karhutla bisa rampung ya Pak. Apakah berarti akan ada percepatan dari segi pendanaan gitu dari Kemenkeu apa gimana? Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Berarti bebas berapapun angkanya itu asal BNPB bakal dicair semua. Iya, asal jangan di markup aja. Siapa? Pak keduanya soal penyaluran Pertalite Pak. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain gitu. Pak soal penyaluran Pertalite Pak yang untuk Desil 9 sama 10. Kan lagi viral tuh Pak, Desil 9 sama 10 ada tukang pentol, masuk ke situ ada pegawai penerima UMK. Nah, sedangkan penyaluran Pertalite kan nggak boleh nih Pak ke Desil 9 sama 10. Makanya sedang diperbaiki itu.